mungkin untuk orang kita mungkin enggak ya Ustaz ya. Mungkin apa yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa membantu Palestina selain kita mendoakan mereka juga. Terus kemudian yang kedua, sekarang kan kondisinya kita tuh umat Muslim, tapi kita tuh sangat dekat dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Contoh, misalkan kita dalam pekerjaan atau misalkan kita hubungan kita dalam kerja kadang-kadang sama dengan Muslim. Kadang sekarang tuh malah banyak yang bersahabat gitu ya dengan non Muslim sampai ada lebih percaya kepada mereka daripada dengan sesama Muslim itu. Bagaimana supaya kita bisa menjaga supaya kita tetap bisa terhindar dari hal itu. Mungkin tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apalagi ibu-ibu ya kaum hawa untuk bahasa Arab pondok lengkah, pondok lengkah yang merupakan panjang lengkah. Bagaimana ibu-ibu juga harus pengen punya peran, pengen punya hujah dari Allah. Oh yang makan besar orang Palestina tapi kemana? Kudu naon? Bukan. Bagaimana supaya kita terhindar dari persahabatan dengan musuh-musuh Islam, termasuk kaum Yahudi, kaum Nasrani, apalagi kafir Arabi ya, kafir musuh kita. Hiji, maka kekerasan darurat karena muda. Coba, maka narasi ibu-ibu kayak gini atau isi kayak mana? Ya, ini Pak tahu kita di pernah dengar pengarangnya siapa? Pengarangnya itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Kalau kapan itu hidup kapan? Hidupnya kapan? Itu sekitar tahun 1100 Masehi. Tahun 1100 Masehi itu apa? Perang salib. Ya, perang salib lain masa sampai 200 tahun lebih. 200 tahun itu berapa negara? Setelah 3 generasi perang betul-betul tak terus. Dan umat Islam di awal-awal itu kalah berkali-kali betul-betul berbangun singkat. Sampai kemudian Imam Al-Ghazali ulama mengambil langkah dengan menyusun kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Artinya apa? Yang dilakukan oleh kalau ada ulama yang memang ahli praktek kita ini termasuk yang ahli praktek. Nah, kalau kita itu bikin buku judulnya tentang menghidupkan ilmu agama, dan ini berkontribusi untuk apa? Untuk memberikan kekuatan umat Islam. Jadi kontribusi Imam Ghazali untuk kemenangan umat Islam di perang salib itu besar sekali. Dengan bukunya Ihya Ulumuddin tidak secara langsung mendidik melatih umat masyarakatnya supaya paham agama. Jadi maka ini juga sekaligus menjawab kenapa kemudian umat Islam hari ini begitu lemah, begitu mudah dikalahkan. Salah satunya karena tidak berpegang teguh kepada Islam. Maka pertanyaan yang tadi itu adalah apa kontribusi kita? Bahkan ke depan supaya kita tidak tertipu. Jawabannya cuma satu: ngaji.